Assalamualaikum liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Muhammad Saman Al-Qadri Al-Khalwatiyah Khadasallah wa bi barakati Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wa bi barakati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa bi barakati Syekh Nur Alamsa Usman bin Harun Usman wa bi barakati Syekh Maulana Maktum Syariah wa bi barakati walidayya wa usulihi bisiril Fatihah. Kali ini saya masih membahas tentang ismu ruh, karena hal ini sangat penting agar diri kita benar-benar mengenal diri dan mengenal proses asal kejadian diri sebagai jalan untuk bermakrifat secara sempurna. Karena banyak sekali pendapat di luar diri kita yang simpang siur tentang ismu ruh ini. Mereka seringkali menyamakan antara nama rohani dengan nama ruh, dan kadang mereka berpersepsi yang sama antara nama rohani dengan nama ruh. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, selama ini kita telah mempunyai nama yang tercatat di catatan sipil dan tertulis di dalam KTP dengan nama pemberian daripada ibu dan bapak kita yang melahirkan kita ke alam dunia ini. Begitulah halnya dengan nama rohani yang merupakan pemberian daripada guru rohani, dan guru rohani itu menganggap kita sebagai anak-anak rohaninya, sehingga kita diberikan tanda, diberikan nama sebagai nama rohani. Nama rohani ini tidak merubah nama ruh. Nama rohani ini sebagai tanda, seperti halnya kita dilahirkan oleh ibu dan bapak kita, lalu kita diberikan nama sesuai yang tercatat di dalam akte kelahiran. Namun berbeda, di dalam nama rohani ini tidak ada akte kelahiran, ya, tidak tercatat di dalam catatan sipil. Namun sebagai pengenal bahwa diri kita adalah anak daripada seorang guru, anak daripada seorang mursyid. Syukur nama yang diberikan tadi berasal dari mursyid yang kamil, yang sambung batinnya, yang sambung rohaninya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah apabila kita diberikan nama rohani oleh seorang mursyid, yang mana mursyid itu telah kamil, telah wusul kepada Rasulullah dan kepada Allah dengan sanad yang terjaga, kesinambungan yang terjaga, dan tentunya tidak putus. Karena apabila kita diberikan nama rohani oleh seorang mursyid yang kamil dan sanadnya tidak putus, maka dengan nama rohani tadi mempunyai privilege, mempunyai keuntungan, mempunyai kekhususan. Apabila ada orang-orang yang tercerahkan dengan diri kita, ada orang-orang yang mengabdikan dirinya, yang mempercayakan rohaninya untuk kita bimbing, lalu bertawasul dengan nama rohani yang diberikan oleh guru rohani kita, maka dengan demikian nama itu bisa disebut dan dijadikan wasilah untuk membuat atau membuat tersambungnya batin murid-muridnya
tersambungnya batin daripada umat yang berguru kepadanya tersambung dan usul kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disinilah kita harus paham betul bahwa di dalam ilmu mengenal diri, kita harus benar-benar tahu asal kejadian diri kita. Dan kita harus benar-benar tahu bapak roh kita, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang roh kita berasal daripada roh beliau yang bernama Muhammad, dan roh kita pun bernama Muhammad yang mewarisi karakter, cita rasa, keindahan daripada roh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bapak rohani kita yang memberikan nama rohani bagi diri kita adalah bapak yang mengukir, mendidik hati kita, mendidik jiwa kita, mendidik rasa kita kepada sesuatu yang lebih indah dan lebih berkarakter bercita rasa cinta kasih. Apakah roh ini bisa dididik? Roh kita tidak bisa dan tidak mungkin bisa dididik. Karena apabila cangkang roh itu telah terbuka, maka karakter daripada Nur Muhammad itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Segala keindahan akan muncul di dalam kehidupan kita dengan sendirinya tanpa kita berusaha untuk memunculkannya. Tugas daripada seorang guru rohani adalah membimbing hati, membimbing nafsu, membimbing jiwa, membuka segala hijab yang menutupi roh itu, yang menutupi roh murid-muridnya, yang tertutup oleh jiwanya, keakuannya, nafsu-nafsunya. Sehingga tugas daripada guru rohani adalah membuka hijab, membuka segala penutup yang menutupi ruhnya, sehingga cita rasa dan Nur Muhammad itu tidak muncul di dalam kehidupan seorang murid. Sahabatku meditasi kuantum, disinilah. Jadi roh itu tidak bisa dididik, karena dia bersumber daripada sesuatu yang mulia, yang menjadikan sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia ini dan menjadikan contoh bagi siapapun, bagi umat beliau untuk melakukan hal-hal yang indah, perbuatan yang indah, akhlak yang mulia. Maka tugas kita adalah bagaimana diri kita mengenal ruh kita, mengenal kesejatian daripada ruh kita, yang mengeluarkan perbuatan baik itu yang zahir maupun yang batin daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar ruh kita itu terbuka cangkangnya dan kita mengenal ruh kita, lalu melahirkan keindahan ruh, perangai ruh, cita rasa ruh di dalam kehidupan ini. Yang kita butuhkan adalah seorang guru rohani yang membimbing hati, nafsu, ego, keakuan menuju ketiadaannya, menuju pengenalan dirinya bahwa sesungguhnya bukan itu semualah diri kita, bukan itu semuanya hakikat daripada manusia, namun hakikat manusia adalah bagaimana dia mengenal ruhnya, sehingga dia mengenal bapaknya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi dan melahirkan kembali akhlakul karimah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali orang-orang di luar diri kita mengajarkan tentang ilmu makrifat dengan berbagai metode, dengan berbagai sistem branding yang dia tawarkan. Namun sangat sedikit
di antara mereka yang memahami tentang pengenalan diri, tentang pengenalan hakikat daripada manusia sebagai jalan untuk mengenal Rabb-nya. Maka daripada itu, marilah kita kenali ruh kita kenali Bapak rohani kita, dan lalu kita menyelam ke dalam ruh kita lebih dalam, sehingga kita mengenal sir, mengenal Nur Muhammad, dan mengenal Al-Haq yang ada di dalam diri kita yang lebih dalam. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lidah kita meninggalkan jejak di hati. Untuk itu, marilah kita jaga lisan kita agar tidak meninggalkan jejak yang buruk di dalam hati seseorang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.